Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Rabu siang hari pukul kurang lebih 12.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk insyaAllah bab baru, bab ke-95, bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengikhlaskan niat kita, memberkahi majlis ilmu ini dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan derajat yang tinggi dengan ilmu tersebut baik di dunia maupun di akhirat, dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya, diberkahi. Serta juga kita selalu mendoakan agar negara kita, tempat kita bernaung, ya, diberikan ketentraman, keamanan, kemakmuran, dan Allah berikan petunjuk seluruh pemimpin kita agar mereka menjalankan amanah dengan baik. Juga sebagai masyarakat, kita semua dimudahkan untuk bergotong royong, serta juga memakmurkan negara dan menjaga persatuan dan kesatuan, dan semoga tentu negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan juga kita berdoa agar seluruh kaum muslimin yang sedang tertindas, yang sedang mengalami permasalahan di muka bumi ini, semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti semuanya dengan nikmat dan rezeki yang luas. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab kelak di akhirat sana. Allahumma amin. Saudaraku seiman, seperti biasa, cara kami dalam membedah buku, bila kita masuk ke satu judul, maka kita coba menjelaskan dulu judul tersebut, sehingga nanti pada saat membaca dalil-dalil yang ada, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan lebih mudah mencerna dan memahaminya. Baik teman-teman sekalian, semoga Allah ikhlaskan niat, kita akan menjelaskan dulu bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan atau kelebihan. Teman-teman sekalian, salah satu ciri khasnya Islam adalah bagaimana setiap orang di antara kita berusaha memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain. Bahkan kalau kita lakukan itu pada setiap muslim atau sosok muslim, maka ini termasuk amal yang paling Allah cintai. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati setiap muslim. Namun ini berlaku juga kalau kita menyampaikan kegembiraan atau menyampaikan sebuah berita gembira, ataupun kita membahagiakan orang lain walaupun mereka non-muslim. Seperti misalnya kita berbagi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, anjuran, nasihat, ya, masukan positif, ide-ide yang bagus, ya. Semua ini tentunya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dia tidak egoisme, memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia memikirkan juga orang lain dan melibatkan orang lain dalam mencerna dan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Walaupun itu hanya sekedar berita gembira. Contoh misal, ada orang baru mendapatkan bayi misalnya, maka mereka gembira dan kita mengatakan selamat misalnya. Ya. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk mendoakan mereka. Mendoakan. Seperti misalnya dalam hadis dikatakan, Barakallahu laka fi mauhubin lak. Semoga Allah memberkahimu di bayi yang baru lahir ini. Wa syakarta wahib. Dan semoga engkau bersyukur kepada Sang Pencipta yang memberi ini. Wa balagha asyuddah. Dan semoga dia tumbuh besar dalam kebaikan. Misal. Begitu juga dengan orang yang baru menikah misalnya, ini harus sebelumnya ya, tapi contoh demi contoh yang penting mudah difahami. Sebenarnya sebelum menjelaskan tentang bayi tadi harusnya contoh ini ya, tapi saya baru terlintas ya saat ini. Orang misalnya menikah, begitu juga mereka gembira, mereka melaksanakan kebaikan ya, dalam pandangan agama Allah. Kita doakan ya, barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi buat kalian, wa baraka alaikuma, dan selalu kalian mendapatkan keberkahan atau saling mencukupi satu sama yang lain, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menggabungkan atau menyatukan kalian dalam kebaikan. Maksudnya selalu bahagia, selalu tentram.
Nah, dua-dua positif ini. Kita kalau menjenguk orang sakit, termasuk sunnah Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada mereka, bahwasanya penyakit-penyakit ini akan menjadi pembersihan dosa, peninggian derajat. Karena Nabi SAW bersabda, ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah uji dengan penyakit misalnya. Kemudian juga contoh yang lain, apa saja berita gembira yang sampai tentang masalah seseorang misalnya sukses dalam usahanya, seseorang misalnya sukses dalam keseharian dia, apa saja. Maka selalu kalau itu adalah berita gembira, kita ucapkan selamat kepada mereka dan mendoakan kebaikan. Nah ini bagian daripada akhlak Islam yang luar biasa gitu, menonjol sekalian. Ini boleh kita ucapkan doa-doa tersebut kepada muslim, dan kita juga bisa mengucapkan selamat dan sebagai bentuk dukungan kepada orang-orang non-muslim asal bukan berhubungan dengan masalah ibadah mereka. Misal Anda punya kerabat juga orang non-muslim, tapi dia termasuk ya orang yang berprestasi misalnya di urusan-urusan dunianya, tidak ada masalah Anda mengatakan selamat misalnya. Yang dilarang itu adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Tapi yang lainnya tidak ada masalah. Atau orang sembuh dari penyakitnya misalnya, lalu kita menyampaikan selamat ya misalnya, karena sukses operasinya misalnya, atau sembuh dari penyakit yang tadinya dia memang sulit sekali untuk berobat, ya, atau sembuh misalnya, bukan berobat, sulit untuk sembuh misalnya, tapi kuasa Allah, Allah sembuhkan misalnya. Dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang baik, dalam pandangan syariat Allah SWT, kita dianjurkan untuk menyampaikan ucapan selamat. Nah ini kurang lebih gambaran tentang masalah bab kita. Kita akan mulai membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalil yang pertama surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18 yang bunyinya, "Fabashshir 'ibad alladziina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah." Al-ayah artinya, sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba wahai Muhammad, hamba-hambaku. Ya, Allah SWT menyampaikan, suruh sampaikan, Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada hamba-hambanya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, mendengarkan perintah, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka dia mengikuti itu. Ya, dia fokus untuk mengikuti hal tersebut. Nah ini berita gembira buat mereka. Berita gembira buat mereka. Nah, dari ayat ini, teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir 'ibad." Sampaikan kabar gembira. Jadi kalau misalnya ada orang yang selepas mengerjakan sebuah ibadah, orang selepas sholat, orang selepas puasa, orang selepas bersedekah, haji dan umroh, apa saja. Tidak ada salahnya kita mengatakan, Masya Allah, semoga Allah kabulkan, semoga Allah berikan pahala yang sempurna. Nah ini termasuk gitu. Ucapan seperti ini masuk dalam apa yang sedang kita bahas ya. Bahkan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan sangat terbuka kepada semua hamba-hamba yang sudah patuh ya. Bahwasanya mereka pasti akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang dikerjakan dari kebaikan yang sia-sia. Semua pasti akan dibalas ya. Walaupun kecil. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat dan menerima balasannya. Jadi di sini luar biasa nih, informasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan langsung Allah sampaikan berita gembira. Sebagai orang beriman, kita hanya tinggal bersabar sebentar melalui kehidupan dunia ini dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh juga dalam melaksanakan ketaatan tersebut ada kenikmatan. Orang yang sholat itu punya kenikmatan. Kalau tidak, maka dia tidak akan sholat. Orang yang puasa juga begitu, walaupun menahan dahaga dan juga lapar, tapi punya kenikmatan. Orang yang misalnya bangun sholat malam, walaupun dia mungkin sedikit mengantuk, tapi dia punya kenikmatan. Ya. Semuanya, sedekah, haji dan umrah, semua itu walaupun butuh perjuangan, tapi ada kenikmatan. Dan ini adalah sebuah karunia lain dari Allah Subhanahu wa taala, selain daripada balasan yang akan mereka terima tentunya ya. Nah, ini kita bisa menyampaikan berita gembira kepada mereka ya. Orang yang pernah ada satu syekh menceritakan tentang kebetulan dari Saudi, dan dia datang ke Mesir, kemudian saya pernah lihat cuplikan ceramahnya ya.
Kemudian dia menyampaikan satu informasi, dia mampir ke satu masjid di kota Kairo, pada saat itu tengah malam, dia sempat masuk ke dalam masjid, kemudian dia temukan ada orang sendirian di dekat mihrab imam, lagi sujud dan lagi menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekat lalu kemudian dia dengarkan doanya, ternyata orang ini sedang berkeluh kesah kepada Tuhannya, curhat dengan Tuhannya untuk menyampaikan tentang kondisi istrinya, di mana istri ini harus operasi dan butuh sekitar 10.000 pon Mesir atau 10.000 jenih, ya. Nah, pada saat itu Syekh ini mendekati dan selepas orang itu berdoa ditanya, ada apa dengan Anda? Dia mengatakan, demi Allah istri saya harus operasi dan butuh dana, saya tidak ada dana dan saya tidak tahu harus kemana dana sebesar ini. 10.000 pon Mesir ini bukan dana yang kecil bagi orang tersebut karena memang dia tidak mampu gitu. Lalu saya mengeluhkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Syekh ini? Terima berita gembira. Nah, ini saksi bahasan kita. Terima berita gembira. Apa yang Anda lakukan ini cara yang paling terbaik. Lanjutkan saja dan Allah akan berikan jalan keluarnya. Kata syekhnya, saya pun meninggalkan orang tersebut dalam kondisi dia larut dengan nikmatnya doanya, curhatnya dengan Tuhannya gitu. Kemudian saya istirahat sejenak, menjelang azan subuh atau azan subuh saya dibangunkan oleh pengurus masjid, kemudian untuk mengerjakan sholat subuh dan mereka meminta agar saya mengimami sholat pada saat itu. Dia bilang saya pun mengimami sholat pada saat itu dan selepas salam ada satu orang di belakang saf saya atau di saf pertama, tiba-tiba datang dan salaman sambil mengatakan, Syekh, Masya Allah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya termasuk penggemar Anda di YouTube, ya, karena ngikutin kajian Syekhnya di online gitu. Saya tadi ingin sholat di tempat lain, tapi saya kebetulan tinggal di apartemen di sebelah masjid ini, dan saya dengarkan di mikrofon seperti suara Anda. Maka saya pun turun segera untuk sholat sini, dan Alhamdulillah akhirnya saya bertemu dengan Anda. Kata Syekhnya, Alhamdulillah. Terus dia mengatakan kata-kata yang unik. Orang ini, dia mengatakan, Syekh, saya kebetulan Alhamdulillah orang yang mampu, dan saya punya zakat yang belum saya keluarkan. Jumlahnya 10.000 pon. Persis seperti jumlah yang dibutuhkan oleh orang yang susah tadi. Saya ingin sekali 10.000 pon ini saya berikan kepada satu orang hamba Allah yang menyelesaikan permasalahannya. Apakah bisa Anda bantu? Syekhnya tiba-tiba mengatakan, tentu saja bisa. Lalu beliau mencari di saf, mana tadi bapak yang tengah malam itu berdoa-doa kepada Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan ada di ujung saf, di saf pertama. Maka syekhnya panggil, lalu orang itu datang. Kata syekhnya, coba sampaikan, ada permasalahan apa yang sedang Anda hadapi? Dia mengatakan, saya demi Allah sedang menghadapi permasalahan butuh uang 10.000 pon untuk operasi istri saya dan saya tidak tahu harus kemana. Kata syekhnya, subhanallah, Allah sudah menjawab permintaan Anda. Ini orang kaya, dia punya zakat yang dia ingin keluarkan 10.000 pound, maka bisa Anda terima dari dia. Maka mereka pun larut dengan tangisan karena luar biasanya depan mata mereka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya kemahakuasaannya, maka si kaya memberikan kepada si miskin ini dan si miskin akhirnya bisa melanjutkan operasi keluarganya. Nah, ini contoh berita gembira, bisa menyampaikan berita gembira. Anak-anak Anda kalau lagi ibadah, Anda sampaikan berita gembira ya nak, insya Allah dengan ini Allah akan berikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan seterusnya. Ya. Baik, selanjutnya, di sini juga dari ayat kita bisa lihat selain menyampaikan berita gembira, Allah mengatakan, ya, kegembiraan berita gembira itu disampaikan kepada orang-orang yattabi'una ahsana, yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Orang yang mengikuti dan mau mendengarkan ya, penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, panduan hidup, mana halal, mana haram. Kemudian mereka mengikuti dengan cara yang terbaik, artinya sesuai dengan panduan wahyu, sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, sesuai dengan yang dinukil kepada kita dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya, sehingga akhirnya kita betul-betul seperti apa yang Allah inginkan, tanpa kita menambahnya, mengarang-arangnya, sehingga betul-betul pasti mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.